Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5, pelajaran 10, kisah teladan Luqman. Pada bagian 2, Luqman banyak bersyukur. Sebelum memulai pelajaran, perlu anak-anak ketahui dulu ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.17, memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan 4.17, menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah pembelajaran hari ini diharapkan siswa dapat 1. Memahami konsep syukur sebagai implementasi Al-Quran Surah Luqman ayat 12 dan 2. Mencontohkan sikap syukur dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu anak-anak sudah belajar ya tentang kisah Luqman ya. Siapa itu Luqman, dari mana dia berasal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Luqman ini dia banyak bersyukur. Yuk kita baca surah Luqman ayat 12 bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Pada surah ini kita ketahui bahwa Allah telah memberikan kelebihannya kepada Luqman, yaitu berupa hikmah. Bagaimana apabila dia berkata, itu merupakan hasil pemikirannya yang menjadikan hikmah bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu, Luqman selalu bersyukur kepada Allah. Begitu pula dengan kita. Kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena sungguhnya jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Namun, barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Dan sebenarnya memang kalau kita bersyukur itu, kita bersyukur untuk diri kita sendiri loh. Bukan untuk Allah. Kalaupun kita kufur, juga untuk diri kita sendiri. Allah tidak membutuhkan ucapan terima kasih kita. Karena Allah Maha Kaya dan juga Allah Maha Terpuji. Nah, dari uraian tadi, coba apa itu pengertian syukur? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Apa sih nikmat yang telah diberikan kepada kita? Banyak sekali karunia dan nikmat yang telah kita terima dari Allah. Di antaranya adalah yang pertama, kita mendapatkan anggota tubuh yang lengkap. Kita punya mata, kita punya hidung, punya mulut, punya tangan, dan semua ini berfungsi dengan baik. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang tidak bisa kita hitung berapa. Jika misalnya orang yang tidak punya mata, kemudian dia mencari donor mata, berapa harga yang harus dia bayar? Kita juga diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang melimpah sehingga kita dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Itu juga nikmat. Kepandaian, ini juga nikmat. Karunia dari Allah ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah kepandaian kita, akal pikiran kita. Dan nikmat lagi yang lain adalah nikmat berupa kesehatan. Sehat itu nikmat yang tak terkira. Jika kita sakit saja, makanan-makanan yang lezat, hal-hal yang membahagiakan menjadi tidak menarik bagi kita. Tapi jika kita sehat,
semua makanan terasa enak, kita bisa melakukan semua aktivitas dengan mudah. Itu adalah nikmat. Ya. Dan nikmat yang paling utama dan paling besar adalah nikmat berupa iman dan Islam. Lalu bagaimana jika kita telah diberi nikmat? Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Yang pertama adalah kita bisa melakukan syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua nikmat yang kita terima itu berasal dari Allah. Dengan hati saja. Kemudian yang kedua, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita syukuri dengan lisan. Dengan lisan itu dengan banyak memuji Allah, misalnya saja dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dapat rezeki hari ini, dapat kiriman makanan dari teman misalnya, ucapkan Alhamdulillah. Yang ketiga, kita juga bisa bersyukur kepada Allah dengan perbuatan. Dengan perbuatan ini caranya adalah menggunakan nikmat yang diberikan kepada kita itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang memang bermanfaat kepada orang lain. Jika kita diberikan nikmat berupa harta misalnya, kita bisa menggunakan harta kita untuk bersedekah ke masjid, memberikan sedekah kepada fakir miskin. Lalu nikmat yang kita terima berupa anggota tubuh yang lengkap, mata, tangan, kaki, hidung, gunakan untuk hal-hal yang baik. Tangan misalnya ini, tangan adalah nikmat dari Allah. Maka gunakan tangan untuk menulis, untuk belajar. Gunakan kaki untuk pergi beribadah ke tempat ke masjid, ke musola, bukan untuk mengganggu orang lain ya. Kita diberikan mulut juga. Mulut digunakan untuk berkata-kata yang baik, bukan untuk mencemooh teman, untuk menjelek-jelekan teman, ghibah, membicarakan orang lain. Nah, itu adalah cara bersyukur dengan perbuatan. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Apa manfaatnya? Syukur itu memiliki manfaat yang banyak. Antara lain adalah yang pertama, dengan bersyukur hidup kita menjadi berkah. Berkah ini maksudnya adalah sedikit atau banyak rezeki yang kita terima akan menjadikan kita merasa cukup dan juga menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah keberkahan, ya. Yang kedua, dengan bersikap syukur kita akan terhindar dari penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati itu bisa berupa iri, dengki, pendendam, marah-marah. Itu namanya penyakit hati. Dengan kita bersyukur, kita akan terhindar darinya. Kalau kita terhindar dari penyakit hati, maka otomatis itu juga berpengaruh pada kesehatan kita. Kita menjadi sehat karena tidak punya pikiran yang buruk dalam hati kita. Yang ketiga adalah sikap bersyukur kita ini akan memberikan manfaat berupa meningkatkan keimanan. Ya, jika kita keimanannya meningkat, maka tentu saja Allah akan menjanjikan surga. Ya, dan yang terakhir adalah barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Nah, demikian pelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Selamat belajar ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.